Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan peranan sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Nurisma Octavia dengan NIM 20030301161. Saya Salsabila Zahira Madina dengan NIM 2003011337. Saya Muhammad Yanwar Anam dengan NIM 2003-1129. Peran penting sumber daya manusia dalam perusahaan jasa. Hebatnya kecanggihan teknologi ternyata dapat menentukan keberhasilan sebuah perusahaan yang tidak bisa diabaikan. Sumber daya manusia merupakan sumber keunggulan daya saing yang tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Sumber daya manusia dalam memasarkan jasa sangatlah penting, apalagi pada era globalisasi, di mana saat ini tidak akan ada batas pergerakan sumber daya termasuk SDM. Dalam pemasaran jasa, kesuksesan juga tergantung pada SDM yang dimiliki, dan untuk mencapai hasil optimal, diperlukan keterlibatan langsung antara penyedia jasa dengan konsumennya. Next. Pengelolaan peran sumber daya manusia dalam perusahaan jasa. Yang pertama yaitu kontraktor. Kontraktor adalah sumber daya manusia yang berhubungan erat dengan konsumen dan memilih aktivitas yang memasarkan secara konvensional. Yang kedua, modifiers, yaitu sumber daya manusia yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas pemasaran. Yang ketiga, influencer. Peran sumber daya manusia lebih berfokus pada implementasi dari strategi pemasaran perusahaan yang mencakup pengadaan riset dan pengembangan. Keempat, isolated. SDM yang berada pada peran ini tampaknya akan sulit berhasil apabila tidak mendapat dukungan yang memadai dari manajemen, terutama untuk memotivasi mereka. Sumber daya manusia harus diarahkan untuk mengetahui perannya serta strategi pemasaran perusahaan, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih optimal bagi perusahaan. Proses sumber daya manusia dalam operasi jasa. Next. Hal penting yang perlu mendapat perhatian dari operasi jasa adalah bagaimana pola dan proses manajemen yang digunakan organisasi yang efektif. Next. Pemberdayaan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu recruit the right employees. Melakukan rekrut pegawai memang harus sesuai dengan kualifikasi perusahaan agar pemasaran jasa berlangsung dengan baik. 2. Train employees properly. Walaupun SDM yang ada hasil seleksi bukan berarti tidak memerlukan sebuah pelatihan. Pelatihan tetap akan diberikan sebagai bekal untuk menghadapi segala situasi. Yang ketiga yaitu educate the customer. Selain pada karyawan perusahaan, operasi jasa akan berjalan dengan baik bila konsumennya memiliki informasi yang jelas. Yang keempat yaitu standardized response system. Manajemen perlu menyiapkan standar untuk menangani kesulitan dan kritik yang disampaikan oleh konsumen. Yang kelima yaitu be proactive. Perusahaan harus melihat setiap peluang yang ada dan dapat menentukan strategi operasi yang tepat untuk mencapai sasaran. Dan yang terakhir yaitu evaluate performer regularly. Evaluasi kerja secara terperinci akan sangat berguna bagi manajemen untuk mengetahui kinerja perusahaan dan memberikan masukan tentang hal-hal mana yang perlu diperbaiki. Kepemimpinan yang berkualitas dalam bisnis jasa. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan proses dalam mempengaruhi motivasi dan membuat orang lain untuk ikut serta terhadap kesuksesan dan efektivitas suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Jenis kepemimpinan yang banyak diterapkan perusahaan. Kepemimpinan demokratis adalah suatu jenis kepemimpinan di mana seorang pemimpin mendelegasikan otoritasnya
dan mengajak para pengikutnya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, kepemimpinan otokratis adalah suatu jenis kepemimpinan di mana memiliki kekuasaan absolut dan tanggung jawab penuh dalam memimpin timnya. Yang ketiga, kepemimpinan afiliatif adalah jenis kepemimpinan di mana seorang pemimpin memberikan saran-saran yang efektif untuk mendorong anggota timnya agar lebih aktif dalam memberikan ide dan pendapat. Yang keempat, kepemimpinan visioner adalah jenis kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi para anggotanya tim berpegangan teguh pada visi yang ditetapkan dan mendorong para anggotanya untuk menjalankan tugasnya sejalan dengan tujuan besar yang ingin dicapai bersama. Ciri pemimpin yang berkualitas adalah terbuka, baik dalam memberi saran dan kritik. Kedua, menjadi panutan. Pemimpin yang baik akan dinobatkan sebagai panutan. Biasanya penobatan ini dilakukan berdasarkan sikap. Yang ketiga, memberikan kebebasan. Memberikan kebebasan, pimpinan yang baik tidak akan mengekang bawahannya. Biasanya mereka akan menghormati semua perbedaan orang satu dengan yang lain dan tidak akan memaksa kehendaknya sendiri. Yang keempat, melibatkan orang lain. Pemimpin yang baik tidak akan mengerjakan semuanya sendiri, melainkan banyak melibatkan orang lain dalam mewujudkan tujuannya, sehingga ketika tujuannya tercapai, maka semua yang terlibat akan menikmati hasilnya. Yang kelima, menjadi problem solver. Pemimpin yang baik dan berkualitas harus bisa memecahkan sebuah permasalahan dengan baik dan mampu bertanggung jawab atas keputusannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.